Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan proyek sistem informasi negosiasi bisnis. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dari Firdaus Aji Nugroho dengan NPM 104-18009. Ada Selvi Octavia 104-18111. Ada Firita Anjani dengan NPM 104-18035. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam dunia bisnis, istilah negosiasi bukanlah hal yang baru. Negosiasi digunakan untuk menjabatani dua kepentingan yang berbeda. Misalnya antara penjual dan pembeli atau antara produsen atau konsumen. Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak, diperlukan negosiasi. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian negosiasi? Yang kedua, tujuan negosiasi. Yang ketiga, bagaimana proses negosiasi. Yang keempat, sebutkan gaya negosiator. Yang kelima, apa saja keterampilan bernegosiasi. Yang keenam, apa saja tipe negosiator. Yang ketujuh, studi kasus. Dan yang kedelapan ada kesimpulan. Ya, pengertian negosiasi. Menurut Hartman, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini, ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Lebih jelasnya bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak, yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Tujuan negosiasi. Yang pertama, tujuan agresif, berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian atau damage pihak lawan. Yang kedua, tujuan kompetitif, berusaha memperoleh sesuatu yang lebih atau getting more dari pihak lawan. Yang ketiga, tujuan kooperatif, berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan atau mutual gain. Yang keempat, tujuan pemusatan diri, berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Yang kelima, tujuan defensif, berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Dan yang keenam ada tujuan kombinasi. Selanjutnya adalah proses bernegosiasi. Proses bernegosiasi bukanlah proses sesaat kemudian dapat dengan segera diperoleh hasilnya. Oleh karena itu, negosiasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu atau terus-menerus sehingga tercapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci sukses bernegosiasi. Menurut Case, proses bernegosiasi ada 3 tahapan penting, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Tahap implementasi. Kedua, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan kegiatan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting. Antara lainnya adalah A. Taktik cara Anda adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Anda yang benar dan Anda terus menekan. B. Taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Andalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif atau bukan proaktif, atau siap bekerja sama. Yang ketiga, taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikukuh pada pendirian dan tidak mudah berubah. Yang D. Taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Anda lah yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain.
Tahapan peninjauan negosiasi tahap ini merupakan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahapan peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Gaya negosiator. Gaya negosiator yang terampil secara teratur bertemu dengan banyak pihak lain tahu bahwa mereka masing-masing punya gaya bernegosiasi sendiri. Di dalam praktek negosiasi akan ditemukan 3 gaya negosiator, yaitu 1. Tipe petarung, tipe kolaborator, dan tipe kompromistis. Tipe petarung atau fighter yaitu negosiator memiliki orientasi pada tugasnya yang sangat tinggi. Tipe kolaborator yaitu negosiator yang bertujuan untuk memperoleh segalanya di tempat terbuka, menghadapi berbagai masalah, dan membuat transaksi yang kreatif. 3. Tipe kompromistis. Tipe ini selalu berusaha mencari kompromi untuk menyelesaikan persoalan. Ketiga jenis negosiator tersebut sangat erat kaitannya dengan jenis organisasi yang berbeda-beda di dalam penerapan. Selanjutnya, keterampilan bernegosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor penting. Di antaranya adalah keterampilan seseorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak lawan negosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Antara lain, 1. Persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak, atau bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. 2. Memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai bernegosiasi, antara lain yaitu memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, memusahkan tawaran atau posisi terbuka, menghadapi konflik, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan mendengarkan, peringatan, menciptakan kesepakatan dengan lebih cepat. 3. Strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat mendefinisikan sebagai rencana atau metode yang diteliti atau tipu daya cerdik, sedangkan yang dimaksud dengan taktik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. 4. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dalam upaya kompromi, seseorang negosiator menyajikan kerangka dasar atau garis besarnya terlebih dahulu, kemudian melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih spesifik, dan akhirnya disajikan pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka sendiri. Yang 5. Menghindari kesalahan taktis agar negosiasi sukses. Berikut ini adalah beberapa yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi. Tipe negosiator. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik atau ciri-ciri berbagai macam negosiator kan membantu mempermudah Anda dalam menentukan strategi bernegosiasi. Negosiasi dengan hati adalah cara bagaimana kita mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain.
Negotiation triangle. 1. Heart, yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi. 2. Head, yaitu metode atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi. 3. Hand, yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi. Studi kasus kali ini proses tawar-menawar ada pada suatu pabrik yang bernama Behro. Pabrik ini produsen utama suku cadang mobil untuk berbagai gerai retail, misalnya Zona Auto, Pep Boys di seluruh negeri. Sementara itu, case negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Sekian dan terima kasih.